Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajab syahrullah wa Sya'bana syahrul Rasulillah wa Ramadana syahrul ummati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha ta'ala yaqul inni la ahummu bi ahli al-ardi adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashari sarabtu adabi anhum. Rawahul Baihaqi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para kiai, para asatidah, para masyayikh, para ajengan, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Bahasa saya sederhana, kokok merah tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok cocok. Karena jujur bukan maksud menggurui, bahasa Quran jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-88 89, di mana bahasa Quran dengan begitu gamblang jelas, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sehebat apapun pendidikan ilmu agama kita, setinggi apapun nanti gelar kalian belajar, contoh itu saking alimnya pakai udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa, sorban panjang sampai 50 meter, pakai jubah kalah lebarnya jubah Superman, yang perempuan pakai jilbab nyengser sampai ke tanah. Tapi mohon maaf, menghadapi Sya'ban dan Ramadan, kalau hubungan sesama saudara, hubungan sesama tetangga, lebih-lebih orang tua dan guru, di hati masih punya sifat keki, dengki dan iri hati, ingat, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Na'udzubillah min. Semoga
hubungan kita selaku murid kepada guru-guru kita, hubungan kita selaku anak kepada orang tua kita, hubungan kita selaku mantu kepada mitohah kita, hubungan santriin dan santriat kepada para guru-gurunya, sampai kembali ke hadapan Allah. Allah jaga hati kita. Sederhana bahasa saya, pergi berendam ke pantai cerita, jangan ada dendam di antara kita. Cocok? Cocok? Cok? Gali cok galaga cok? Biar lebih cocok lagi, saya lihat di hadapan kita banyak para guru-guru kita yang di depan air dan makanannya belum pada kecolek. Mohon maaf para yai, para ajengan, saya yakin panitia nyiapin bukan buat dipajang, tapi mungkin panitia lupa nawarin biar saya yang wakilin deh. Sederhana perwakilan omongan saya, Romah Iramah orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda, sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Siap ngaji malam hari ini ya? Siap ya? Jam 10 lewat 15 menit. Tadi banyak sudah butir-butir mutiara hikmah tentang keistimewaan daripada kandungan ayat surat ke-17 juz ke-15 ayat pertama yang sudah dibahas oleh mubalik kita yang pertama. Pak, Bu, saya walaupun tadi sambil ngopi dengan Pak Yai di rumah, alhamdulillah kuping saya sambil nyimak. Nggak tahu yang di sini nyimak apa enggak? Halo? Tadi dibahas, Masya Allah, tentang peristiwa baginda Rasul. Kalau melihat ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Enak apa enggak dengarnya? Nyaho kemananya? Nah itu ya, tadi udah dibahas. Jadi nggak langsung naik ke langit, ada proses yang dimana kemana dulu mampirnya. Cuman kan kalau dibahas lagi, ya intinya, mohon maaf, itu kalau secara logika jangan yang jauh-jauh dulu deh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya di situ secara ilmu shorof pakai isim nakiro layla, menunjukkan waktu cepat. Cepetan gini, cepat gini. Ini bangku kan membeli. Ini beneran. Mana Pak pakai isim nakir di situ? Nih, ini membeli. Saya dudukin Pak. Lil amfilah. Nggak ngerti bahasa Sati. For example. Understand? Udah malam, yes again. Biar jelas. Kenapa di situ pakai subhanalladzi asra bi'abdi lailan isim nakira, menunjukkan durasi yang sangat. Ini kalah pantun saya. Kalau pantun saya cuma cepat, gabus, lele. Cepat, bagus, enggak bertele-tele. Beneran? Coba. Contoh, pengen gak umroh gratis? Hoyong tak umroh gratis? Beli dua kue kopi. Ya, itu ngomong begitu di iklan, cepet atau enggak? Itu nggak ada apa-apanya sama suami Allah selain. Makanya di situ menggunakan pakai lailan. Contohnya digambarkan oleh para ulama mufassirin. Ini bangku didudukin. Nah begitu didudukin, adek, bapak, ibu mempel, kan? Ya kan? Nah itu dari posisi dia belesek ke dalam. Ini gambaran cepatnya suami Allah. Ya, masukkan Pak ke dalam. Belum begitu bangun, belum selesai nih bangku kembali posisi semula, Nabi udah sampai ke langit dunia. Bayangin tuh, cepet apa enggak gitu? Cepet, Masya Allah. Kira-kira buat kita orang yang beriman, percaya atau enggak?
Karena jujur Bapak Ibu rahimakumullah, makanya di situ cara tafsirannya subhanalladzi asra, secara gramatikal bahasa Arab pakai fi'il madhi yang muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena menunjukkan Nabi nggak jalan sorangan. Maksudnya Nabi diperjalankan. Narangnya jangan pakai akal, pakai iman. Kalau pakai iman nyambung. Beneran. Contoh logika Pak, ya luak ngaji ini. Gitu. Ini pakai logika. Contoh, ya antara kayu sama meteran, jujur Pak, kira-kira kayu ngikutin meteran apa meteran ngikutin kayu? Tolong jawab yang benar. Meteran ngikutin kayu apa kayu ngikutin meteran? Tuh, jawaban santri katanya meteran ikutin kayu. Dengerin, nggak apa-apa, namanya lagi belajar. Ya, anak-anak yang saya sayangi karena Allah, kalau meteran ngikutin kayu, saya yakin seminggu nggak punya meteran. Bahasan itu, meteran ngikutin kayu. Contoh, punya meteran panjangnya 10 meter. Punya meteran panjang berapa meter? Pas yang diukur kayunya 5 meter. Cicing. Meteran berapa meter? 10. Kayu yang diukur berapa meter? Karena ilmunya meteran ngikutin kayu. Oh, meteran 10 meter. Kayu yang diukur cuma 5 meter. Karena kayunya 5 meter dan ilmunya meteran ngikutin kayu. Gunting ke meteran. Jepret. Boga meteran tinggal berapa meter? 5. Ukur lagi hari kedua, kayunya 3 meter. Kayu berapa meter? Berapa meter kayunya? 3. Ukur lagi, punya meteran tinggal 5 meter. Tapi karena kayunya 3 meter, gunting lagi itu 3 meter. Jepret. Punya meteran tinggal berapa? Ukur lagi besok tuh, kayunya 2 meter. Kayunya 1 meter. 3 hari habis 1 meteran. Di mana-mana anak-anakku sayang, jangan meteran ikutin kayu yang ikutin meteran. Enggak, beda perjalanan Isra Mi'raj. Jangan akal kita untuk ngikutin yang namanya Quran ngikutin akal, justru akal kita yang harus bermakmum dengan iman untuk kebenaran Al-Qur'an. Buat Allah mungkin apa enggak? Buat Allah bisa apa enggak? Dan buat apa kita baca sabat malam Jumat? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Termasuk virus corona. Beneran, Pak? Itu makhluk Allah. Nah, makanya lewat kejadian Isra Mi'raj ini menyambut besok Sya'ban, bahkan besok Ramadan, tolong jangan lupakan qasidah-qasidah yang sering dibacakan oleh alim ulama kita. Saya masih dari sejak ibtidaiyah sampai dari hafal banget tuh. Mungkin lagunya beda-beda masing-masing kampung. Kalau saya seringnya baca begini. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul sya'bana syahri, Ramadan syahrul ummati, mamlu'atum birahmati. Enak apa enggak? Tahu artinya? Penyahotin. Kita terjemahkan bulan Rajab, bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya, penuh dengan rahmat ilahi.
betapa indah dan kalimat lanturin kalimat-kalimat saya yang begitu indah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, pada kesempatan malam hari ini negara kita sedang diuji Bapak Ibu. Ini tinggal kembali kepada kita. Kalau nara pakai iman, insya Allah nggak akan jadi emosi. Kembalinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Contoh, ini masih kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, cuman realisasi kehidupan kesehariannya. Mana? Dalam Quran surat kedua, juz kedua, ayat 152 dan 153. Saya ngikutin arah bicaranya tadi bicara yang pertama. Karena kalau udah bicara Quran saya paling demen banget. Ya. Iya, baik Bapak Ibu rahimakumullah, makanya di dalam Quran surat kedua, juz kedua ayat 152 dan 153. Tolong bantu diingetin. Quran surat ke berapa? 2. Juz berapa? 2. Ayat berapa? Dan 100. Ini mohon maaf, jamaah Masjid Al-Islam baik yang ikhwan maupun akhwatnya hafalnya 30 juz apa juz 30? Hah? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhirnya? Benar-benar loh Pak. Karena mohon maaf, kita sebagai orang tua Bapak Ibu melihat kondisi perkembangan anak-anak zaman now. Kalau mereka kita tidak openi terhadap pendidikan agamanya, terhadap pendidikan ngajinya, jujur jawabannya deh kita bukan. Rata-rata mereka lebih pintar ngaji apa nyanyi? Nyanyi. Beneran. Bapak diam aja deh. Ibu yang di belakang kedengeran nggak Bapak? Kedengeran ya? Saya ngancing satu aja. Coba tolong terusin nih. Tolong terusin. Boleh ya? Boleh? Nih terusin apa Bu? Bukan lautan. Bener? Hafal nggak? Nah, yang di luar, yang di luar. Ini gimana paham? Yang di luar, kedengeran ya? Boleh dicoba? Jangan kalah sama mamanya nih. Boleh dicoba? Coba, saya kasih depan aja. Tolong terusin apa nih? Darah muda. Apa? Kanan, depan. Tolong bisa maju ke depan. Hadiah pertama dari saya pekbo. Beneran? Sono boleh, sini boleh. Sini pun boleh kalau ada. Siap? Soal nomor 3, hadiah pekbo. Nggak tahu pekbo 150.000. Lumayan nggak? Lumayan. Kondisi lagi repot begini, mohon maaf pada berhenti lockdown. Oh, pekbo lumayan. Betul nggak Pak? Beli beras dapat 2 liter Bu. Boleh dicoba? Oke, hadiah pekbo. Soal nomor 3. Siap? Takut saya dibilang bohong, kita bikin janji naik kereta pakai kacamata. Tidak ada dusta di antara kita. Ya, siap? Soal nomor 3. Hadiah seberapa? Udah siap? Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Hadiah pekgo. Soal nomor 3. Siap? Baik, ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Hadiah pekgo. Soal nomor? Ya, sabar Pak, saya lagi pikirin soalnya yang mana gitu. Untung aja pantun saya banyak jadi gak ketahuan lupanya. Siap? Soal nomor? Hadiah seberapa tadi? Iya, slow. Ya, kok Aisyah makan tales, biasa aja keles. Hadiah pekgo. Soal nomor? Sabar Bu. Kan tadi saya bilang pokok merah tak berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Ya, hadiahnya pekgo. Soal nomor 3. Iya. Itu namanya makan payah. Iya. Siap ya? Oke, nyambung mana nih? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un.
lain eta terusannya naon. Tuh beda kan. Tadi giliran lagu coba kan, bukan lautan, tak biasa. Giliran lagu padahal juga nggak punya kasetnya, apa? Giliran Quran, Allah. Ngaji. Kalau hafal lagu doang berabe, ntar ke bawah ke kuburan. Yang meninggal anak band. Lagu hafal semua, ngaji mah nggak becus, sholat males, ke bawah, tuh mau foto lagi. Iya, jangan diam-diam foto. Ya aneh kan lihat gerak-gerik kita. Nah, kan yang grogi dia kan? Iya, dia mau diam-diam gue lihat. Iya, ya, meninggal anak band. Masuk kuburan, lagu hafal semua. Lo ke bawah Munkar Nakir nanya, "Man robuka?" Ingat lagu? Lupa. Atau malaikat, inti bukan anak suruh jawab pakai lagu, jawab yang benar. Malaikatnya dirayu. Malaikat, boleh nggak saya baca doa dulu? Ingatnya doanya bukan doa arwah, ingatnya doanya doa lagu lagi. Dijinin baca doa lagu lagi yang keluar. Emang apa lagu doa? Tuhan berikan aku hidup satu. Malaikat gergetan Pak, sholat nggak pernah sama orang tua ngelawan, ngaji nggak becus. Apa kata malaikat? Emangnya situ doang yang hafal lagu, aku juga nggak kepo-kepo banget kali. Sebelum diseksa dikasih mukadimah, nih kata malaikat, gue pinjam lagunya Pasa Umum. Apa kata malaikat? Pernahkah kau merasa juga? Na'udzubillah pentingnya adik-adik yang saya sayangi, nih bahasa patut buat kalian. Dari keranji langsung ke penumpang, keluaran ke jalan, keluaran cakepnya ke jalan. Dari keranji langsung ke penumpang, ngelihat Bajar ada markisan. Urusan ngaji Bapak Ibu bukan urusan gampang. Kalau anak-anak kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Betul apa enggak? Nah, kita terusin. Tadi surat Al-Baqarah 152 dan 153. Fadkuruni alkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, kepada Allah. Di situ ada jawab amr. Azkurkum, bukan insyaallah, bukan insyaallah. Nih saya contohkan, Pak. Minum, mau nyontoin biar jelas. Ini tutup gelas saya lepas, saya angkat. Kira cicing. Enggak mungkin saya minum sambil diri, saya duduk dulu mau minum dulu. Suuzon mereka. Insyaallah la tasroban nabil qaim, duduk saya kalau minum. Nih contoh. Kira-kira tutup gelas saya ambil, lantas saya lepas, jawabannya jujur deh. Insya Allah jatuh apa pasti jatuh? Perlu pakai insya Allah? Udah nggak perlu lagi. Ingat kamu kepadaku, pasti jatuh, pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Bangunan ada 7 lantai. Berapa lantai? Yuk kita lihat nih, analogi dengan kondisi zaman now yang lagi rame virus corona. Betul kan? 7 lantai bangunan Bapak Ibu, anak-anakku saya, bangunnya berapa lantai? Di lantai 7 ada big boss, pimpinan perusahaan, pimpinannya atau Bapak sebagai pimpinannya. Di lantai bawah ada anak buah yang sedang kerja, sebutlah namanya
si Udin. Di sini nggak ada yang namanya Udin. Saripudin ada. Beda. Tuh. Manggil nih Big Boss di lantai 7. Din, Udin, Udin. Cici. Boro-boro Udin naik ke lantai 7, nengok aja enggak, Pak. Nengok aja enggak. Big Boss berpikir, mungkin ada yang salah dengan panggilan saya. Kok si Udin gak mau naik? Jangankan nengok, naik juga enggak. Big Boss berpikir, oh mungkin perlu pakai pemancing kali. Gimana caranya? Si Big Boss keluarkan dompetnya. Naon? Kalau sudah bicara dompet, biasanya identiknya di dalam dompet ada fulus. Terang fulus, artos, ngartos atos, acis. Tahu acis? Bil fulus, mulus, mafil fulus, ala mafil mantus. Fulus, mulus, nggak ada fulus alamatnya. Mantus. Diambillah sama si Big Boss uang yang pertama, Pak. Warna hijau, angka depan 1, 0 ada 3, rada lecek, bau amis, ada goloknya. Terang, nyaho, tahu berapa nominal? Dilempar di lantai 7. Jatuh tuang, tentunya dengan gaya gravitasi bumi yang lamban. Teng, 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 jatuh ke depan Udin. Udin lagi kerja, ngelihat artos di depan mukanya 100.000 rupiah, 1.000 rupiah, hati ngucap, sambil ngambil, hati ngucap, Masya Allah pagi ini rezeki suami soleh. Canda, masuk kantong. Nengokkah Udin ke atas? Naikkah ke atas? Enggak. Big Boss geleng-geleng. Aku panggil namaku sudah, ngasih uang 1.000 rupiah udah. Tapi kau tak kunjungi panggilan gua, Udin. Big Boss balikin lagi. Mungkin ada yang kurang pas saya cara manggilnya. Kenapa? Berpikir dengan kecerdasannya, mungkin uang 1.000 kurang kali. Diambillah uang yang kedua. Berapa? Warna silver. Angka depan 2, 0 ada 3. Sabaraha. Apa mana? Dilempar di lantai 7, teng, 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 jatuh uang ke depan Udin. 2.000 rupiah, Pak. Ngelihat uang 2.000 rupiah, dia berhenti kerja sambil ngambil, ucap, Masya Allah hari ini ikan mas koki berwarna-warna, rezeki emang gak kemana-mana. Dicopot, maaf, dicambil, dicandak, masuk kantong. Dapat uang udah berapa dia? Naikkah Udin ke lantai 7? Nengok dia? Kira-kira bos geleng-geleng apa enggak? Tetap introspeksi diri. Mungkin kurang kali 3.000. Diambillah sama Big Boss uang yang lebih besar. Mana? Warna biru. Angka depan 5, 0-nya ada 4. Sabaraha? Dari mana urusan uang apa? 50? 50? Jatuh uang ke depan Udin. Begitu melihat gocapan, berhenti dia kerja, uang dicombol, uang diambil, dia mengucap, Masya Allah hari ini. Kenapa? Naik jeep minum teh hangat, rezeki saya ajib banget. Masuk kantong 50.000. Mohon maaf, naik ke Udin ke lantai 7? Nengok dia ke atas, tapi uang diambil apa enggak? Bos marah apa enggak? Enggak marah, masih geleng-geleng doang. Berpikir, mungkin uang segitu kurang kali ini ya. Diambillah uang berikutnya mas bos, warna merah. Angka depan 1, 0 ada 5, gambar RI pertama. Berapa nominal? Oh, mana apa uang? 100? Dilempar sama si bos 100.000 rupiah, jatuh ke depan Udin. Oh Pak, makin ngucap dia. Masya Allah hari ini. Kenapa? Ke pondok gede naik mobil wis, rezeki saya gede habis. Spontanitas Udin udah dapat uang berapa duit? 153.000. 153. Mohon maaf, sekedar ngingetin tadi dasar ayat surat ke berapa? Kedua. Juz berapa? 2. Ayat berapa? Dan 100. Nah, kali-kali pakai duit cepetan nyetir gitu. 152 dan 150.
Mohon maaf, itu Udin di bawah naik gak ke lantai 7? Bos, duitnya apa mungkin di wilayah Rumpin udah ada uang lebih besar dari 100.000? Halo? Kalian di sini punya uang udah bulatannya 500.000 selembar itu ada? Berarti paling besar 100.000 ya? Uang udah habis di dompet. Mohon maaf, kira-kira kalau yang jadi big bossnya, jadi pimpinnya bapak, punya anak buah model Udin begini, bapak resep apa sebel? Resep apa sebel? Sebel. Uang udah habis. Naik enggak? Nengok enggak? Tapi big bossnya akalnya cerdas. Uang udah habis tapi akal banyak. Oh, mungkin uang gak kena kali ini ya. Dia lihat di atas, oh ada pecahan batu bata. Pecahan batu bata, enggak satu pecahannya. Sebelah dia keker di lantai 7. Yang dijuri sendal kepala, disambit dengan bidikannya gitu, percis kena kepala Udin. Kepala bocor, darah muncrat. Udin teriak, marah, ngomel, melotot. Dia lihat ke atas, bosnya lebih melotot. Bisa marahkah Udin sama bos? Bisa marahkah Udin sama bos? Yuk Pak, corona ini sindiran buat kita. Halo? Halo? Berapa banyak rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita? Bukan maksud menggurui. Kita sering baca berkali-kali, cuman kadang-kadang baru sampai ke lisan, belum sampai ke hati. Tuh lihat surat ke-55 juz ke-27, berkali-kali Allah ulang. Coba bacakan, jangan dengar lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Pak Allah ulang-ulang? 31 kali. Saya ulang-ulang Quran. Berapa kali diulang-ulang? 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Kata Quran, nikmat yang mana lagi yang sampai mau dustakan. Dari mulai yang terkecil 1.000 rupiah Allah bagi, mulai yang gedean 2.000 Allah bagi, sampai yang terbesar Allah kasih. Tapi kontribusi baliknya sama Allah bukan di sini Pak. Masih banyak, berapa banyak saudara-saudara kita yang hatinya belum terbentuk hidayah. Jangankan buat ngaji 5 waktu saja, jangan kesinggung nih. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya. Kayaknya hafal jawabannya. Bapak rahimakumullah, giliran Allah sentil. Ustaz, mak Allah bisa nyambit pakai batu bata? Allah nyambit bukan pakai batu bata, bahlul bukan. Kalau Allah lagi mau nyentil gampang banget. Pak, itu virus corona nggak kena dilihat oleh kasat mata, Pak. Makanya pengembaliannya kalau kita mau selamat ini bukan menggurui. Nggak ada lain konsep Al-Qur. Karena secara logika dan secara kedokteran itu virus yang bisa berpindah dari sebab bersin, batuk yang masuk nanti lewat pernapasan, berarti hidung. Tahu apa? Hidung. Nah begitu di hidung dia bisa hidup sampai 3-4 jam. Pak, Bu, saya mau nanya, kata Quran ayat 153-nya, makanya kalau kamu punya masalah, punya nggak kita masalah? Punya nggak masalah? Kalau nggak punya masalah jangan jadi manusia, jadi mayat aja udah. Kan jadi manusia punya masalah pasti. Makanya kata Quran, jangan curhat ke dukun, bahlul, galau tingkat Rumpin.
lagi. Itu laki-lakinya, memang suaminya dibuka aibnya. Suami istri, di sini nggak ada begitu Pak. Punya masalah dikit di video kan. Dia ngomong di depan video, ya Allah kan. Padahal kan istri kamu nggak jelek-jelek banget. Rambut udah gua rapi-rapiin, alis udah gua lempeng-lempengin. Ada istri di sini begitu ayah? Jangan. Ya, istri yang model begitu jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Makanya Al-Quran ngasih cara. Tadi saya sebutin pakai duit, ayat tidak ingat 153 ayatnya. Apa nama ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istainu, minta tolonglah kamu sekalian, bisobri wassalah, dengan sabar dan dengan cara sabar dan Pak, sekarang logika kita mainkan. Kalau virus nyendak ke hidung, kemana? Pernapasan, yang pada kayak masker tuh, ya, ke hidung. Saya mau nanya, setiap kita mau sholat harus nggak berwudu? Harus. Berarti kalau jangankan yang setelah sunnah, sholat fardu aja, sehari semalam berapa waktu? Berapa waktu? Tuh lihat kata Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cerita Gusti Allah di dalam Al-Qur'an surat naon? Udah malam pokoknya Quran udah. Surat Al-Maidah ayat 6. Surat apa? Ayat berapa? Ini ngomong-ngomong ayat-ayatnya kalau nggak ditulis nempel apa enggak ini? Tolong dong, kita ngaji sampai malam begini biar oleh-oleh ilmunya bisa dibawa. Syukur-syukur semua minimal kecil lendek makan bakso biar pendek tapi masuk. Setuju Pak? Biar pendek yang penting beneran. Mana nyaho? Kalau dibalikin yang kecewa yang di belakang, buat apa kalau panjang sama masuk kan capek-capek doang. Cici. Jangan seuzon dulu Bu. Biar pendek yang penting kalau udah masuk rasanya enak. Dengerin, kalau udah enak tuh jangan dikeluarin lagi. Hari mati. Ini usianya berapa nih? Ya, maksudnya ilmunya. Leres tuh? Ini kan bikin rajaban gini gak gratisan, betul gak? Pak, Bu, kira-kira nyiapin makanannya panitia boleh beli, boleh minta? Kalau sekiranya tadi ada yang ngaji korinya ntar pulang diamplopin ya. Ini yang lagi ceramah. Nah, itu nyamuk. Iya, ya, biar oleh-oleh ilmunya yang dibawa. Makanya kata Quran, surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat naon? Ayat berapa? Kalau kamu berdiri akan sholat, maka laksanakan wudhu. Berarti untuk 5 waktu aja, untuk 5 waktu. Wudhu kita berapa kali, Pak? Berapa kali? 5 kali. Itu kalau lihat konsep Al-Maidah ayat ke-6 baru 4. Mana? Wajah, tangan, rambut, kaki. Ditertibkan lagi. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Rukun pertama niat. Terakhir harus tertib. Baru 6. Karena kita pakainya yang maksimal, kita pakai tuh ajaran. Mana? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Pakai sunnah-sunnahnya. Sebelum ke wajah, tangan dulu. Wudhu yang sempurna, tangan dulu. Tangan dulu nggak? Wudhu, bak wudhu. Tahu nggak wudhu? Halo, Anda waras? Iya wudhu. Mau maksimal apa dulu kita jadi? Sekarang diajarkan sama dokter. Dengan ada corona, tolong mau masuk masjid, mau keluar masjid, mau nyambi rumah, mau sampai rumah, mau tidur, suruh cuci apa? Lihat konsep wudhu dari dulu udah diajarin. Allahumma ja'al hadzal ma'a tahura. Selesai tangan, kumur-kumur kita. Leres tak?
Kumur-kumur. Selesai kumur-kumur, istinsaq. Ingat loh, bukan masukin air ke dalam hidung, tapi dihirup. Bukan dimasukin, dihirup. Istinsaq. Kira-kira kalau misalkan Bapak sholatnya bukan hanya fardu, sholat witir Bapak jaga, tahajud dijaga, duha dijaga, awabin dijaga, hajat dijaga, sholat tasbih dijaga. Mohon maaf, kira-kira wudunya cukup 5 kali apa berkali-kali? Kira-kira mungkin tuh virus mendep di hidung. Tuh, pakai ajaran agama kita yang udah dari dulu ngajarkan. Mana lagi Bapak Ibu rahimakumullah? Bapak rahimakumullah. Makanya Allah menyuruh minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Setelah sholat dimaksimalkan, apalagi caranya, nggak usah jauh-jauh. Yang kedua apa? Jangan pelit buat sedekah. Apa? Jangan pelit buat apa? Hadisnya apa kok? Tahu kok. Obatilah penyakit-penyakit kamu dengan banyak sedekah. Tahu. Tapi giliran hari Jumat kota kamu lewat, nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Ngaku deh. Hadisnya tahu kok apa? As-shadaqatu tanfa'ul balak, sedekah tolak balak. Tahu. Bahkan kalau lihat dalam hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, ini hadis sahih Pak. Apa kata Rasulullah? Min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Ini kalau kita melihat redaksi bahasa Arab, ada huruf nafi, lantas ada ilah. Nggak usah jauh deh, kaidahnya ringan kok. Al istighna'u minan nafi itsbatun. Di mana-mana kalimat ada huruf nafi yang mengadakan ada ilah, maka jawabannya kata ulama-ulama itsbat adalah penetapan. Contoh dalam Quran ada firman Allah berbunyi begini, fa'lam annahu la ilaha nggak ada ilah, hanya Allah. Sekarang di hadisnya ma min yaumin, tidak pernah terlewat di setiap harinya, yusbihul ibad, dari mulai terkumandang azan subuh, terkumandang azan naon? Azan naon? Ada subuh di dia tamu sabaraha? Halo? Jam 6 apa jam 7? Jangan sampai mohon maaf duha pakai spion nih. Tahu duha pakai spion? Tahu nggak? Sholat subuh baru ada doa kunutnya, tapi ngeliat jam udah jam 7. Ada jam 7 waktu sholat apa? Duha. Ya mohon maaf, udah mau jam 11, masih kuat ya ngaji ini? Masih kuat ya? Jadi yang pertama dijaga tuh oleh Isra Mi'raj, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua apalagi Nabi mengajarkan? Sedekah. Nih saya sebutkan hadisnya. Apa kata Rasulullah? Tidak pernah terlewati dari mulai terkumandang adzan subuh. Subuh sekarang jam 5 kurang seperempat. Sama nggak dirupin? Sama ya? Dari mulai adzan subuh Bapak Ibu, udah nongkrong 2 malaikat di depan pintu rumah kita. Nongkrong di depan pintu rumah kita. Udah nungguin, udah ngantos apa di depan pintu rumah kita. Berapa malaikat? Berapa malaikat Bu? 2. Dan kedua-duanya siap mendoakan kita. Pak Bu, kira-kira kalau malaikat ada nggak malesnya? Kira-kira malaikat ada nggak ngebangkangnya? Lain sama kita Pak. Kalau malaikat, boleh kata saya, tuh lihat surat ke-66 ayat ke-6. Malaikat kerjaannya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh malaikat. Lain nama kita. Kita bisa hadir Rajaban malam hari ini karena doanya yang paling manjur kita amalin. Nggak ada di Quran, nggak ada di kitab manapun. Nolsat Allahumma paksain wa malas-malas tinggalin. Beres. Ini sekarang saya ngomong udah hampir 1 jam. Ini kalau yang nggak doyan udah mulai gelisah. Mana air tinggal gelasnya doang. Tuh di belakang ibu udah berapa kali ganti kaki tuh. Ngeliatin jam tangan Ustaz, di hati ucap, kunaon? Pun paling dari lebih panjang. Udah malam jangan panjang-panjang. Terus jangan nih. Saya teruskan lagi belum tuntas.
Pak. Yang kedua sedekah. Jujur, karena malaikat nungguin dari mulai waktu subuh, nunggu terhadap yang punya rumah, dan dua-duanya nunggu. Mau ngapain? Mau ngedoain kita. Ngedoain, Pak. Malaikat yang pertama Bapak Ibu ngedoain. Begitu kotak amal lewat, begitu kita berinfak, berapapun nominalnya kita keluarkan, langsung malaikat nungguin, langsung baca doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ini apa? Ganti rugi yang tak pernah kurang ya Allah, terus berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini hari ini udah berinfak atau belum? Amin, udah berinfak atau belum? Belum. Tiap hari loh Pak. Sementara dia nggak berinfak, malaikat tetap positif thinking. Oh, dia belum sempat kali, mungkin ntar habis zuhur kali. Karena dua malaikat. Ternyata habis zuhur, oh, yang perempuan udah nulis status bocin, bobot cantik. Udah bener tuh. Mereka lihat husnuzon. Oh, mungkin ntar ba'da asar kali. Asar nggak sedekah juga, husnuzon. Mungkin ntar ba'da maghrib kali. Maghrib nggak keluar juga, mungkin ntar ba'da isya lagi. Begitu lihat jam 9, malaikat lihat, udah pelor, nempel molor. Berarti dia sedekah apa enggak? Sedekah apa enggak? Sambil pamitan malaikatnya ditungguin udah sare. Ges HS. Apa kata malaikat? Pamitan ya, cuman doain dulu. Bukan yang pertama. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan nakut-nakutin. Nauzubillah min dzalik. Doa malaikat yang kedua. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang koret, yang medit, yang bakhil, yang butut gasiran, yang tengkok dalam, yang pantat kuning. Tolong ya Allah, berikan kepadanya apa? Malapetaka di dalam kehidupannya. Na'udzubillah min. Pak, ini yang saya sampaikan bukan main-main Pak. Bapak mau ngamalin buat Bapak insya Allah. Nggak ngamalin, nggak Bapak. Mengamal satu ya. Kuburan kita besok masing-masing. Iya. Ya, mau ngamalin silakan. Tuh. Ternyata ngamalin, tuh doa malaikat pertama. Nggak ngamalin, yang kedua, tuh bicara dalilnya. Makin malam, saya mungkin kalau pakai dalil takut makin liar ngapalinnya. Kita pakai dalil logika, boleh? Nih dalil akal-akalan, boleh? Boleh nggak? Tolong jawab yang jujur. Adik, bapak, ibu, merpati 5 ekor. Berapa ekor deh? Ketembak 3 ekor. Ketembak seberapa? Sisa berapa? Udah malam, jangan berantem dari jam 11 nih. Udah, ya. Tolong yang bilang 2 sama habis jangan belaga korek, dengerin. Semuanya berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa barang nih? 5 ya? Yang ketembak berapa tadi? 1, 2, 3. Yang ketembak berapa? Karena ketembak jatuh kan Pak? Jatuh lah ketembak, jatuh kan? Yang ketembak jatuh ada nggak bangkainya? Masih bisa terbang tuh bangkai? Nggak ada bangkai terbang, mau setan namanya. Bangkainya ada nggak di depan tuh? Sabaraha? Hari 2 ini ketembak apa enggak? Karena nggak ketembak kemana? Hilang kan? Berapa sisa di bawah? Tilu. Tadi yang bilang 2 mana orangnya? Jelaskan. Terpikirin sampai pulang. Merpati 5 ekor. Ketembak 3. Sisa 3. Kan yang ketembak berapa? Yang ketembak jatuh nggak? Ayat tebaknya seberapa? Yang 2 ketembak nggak? Karena nggak ketembak kemana? Yang kabur masih ada hilang. Yang hilang perlu dibicarakan. Berapa bangkai di bawah? Itu sisa. Nyambung Chan. Udah malam nih. Bu, lapas dah.
Ngatos, panjang kiri, merpati 5. Udah nyambung? Udah, kita praktekkan jalan nyambung. Fulus, angka depan 1, nolnya 5, gambar dari pertama 100.000. Dek, kalau uang 100.000 ada 20 lembar, jadi berapa? Berapa juta? 2 juta. Tenang Bu, anaknya pintar. Duit 2 juta Pak. Pertama, nyumbang rajaban 1 juta rupiah. Berarti 10 lembar yang merah. Leles? Nyumbang rajaban 10 lembar yang merah. Berarti 1 juta. Leles? Ternyata uangnya 60 lembar. Nyumbang lagi yatim ponakan kita 8 lembar yang merah. Nyumbang yatim berapa? Nyumbang rajaban berapa dek? Nyumbang yatim berapa? Duit asal muasal berapa lembar? Kepake buat yatim berapa? 8. Kepake rajaban berapa? Sisa 18. Jangan bilang 2. Merpati 5 ekor. Ngerti ilmunya nih. Merpati berapa ekor? Ketembak sabaraha? Yang ketembak jatuh nggak? Ayah tebakina? Yang ketembak berapa? Berarti ada kan? Yang 2 ketembak nggak? Kalau nggak ketembak kemana? Yang kabur masih ada hilang. Perlu dibicarakan? Nggak perlu. Berapa bangkai di depan? Duit berapa lembar? Nyumbang rajaban seberapa? 10. Nyumbang yatim berapa? Sisa? Ulah 2, 18. Yang 2 belum tentu punya kita. Ternyata meninggal dunia kita. Atau yang 2 lembar nemenin ke alam barzah. Yang nemenin yang 18 apa 2? Nyumbang rajaban buat ngaji, besok diamalin sedekah makin berani, sholat berjamaah makin rajin. Mohon maaf, itu nyumbang rajaban, manfaat atau maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Nyumbang yatim Pak, nyumbang yatim 800.000, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala ada apa hilang? Yang 2 lembar belum tentu punya kita. Paham? Ilmunya gimana Sah? Merpati 5 ekor. Dikasih ilmu. Nyambung jangan. Udah ntar yang dapat ilmu apa? Pertama perintah tadi Udin disambit pakai batu bata. Gitu. Yang kedua mana? Masalah sedekah. Maksudnya besok lihat kotak amal merpati 5 ekor. Pak, Bu, mohon maaf loh. Harta yang kita simpan, jujur, paling banter akan jadi warisan. Pandai sedikit akan jadi bahan rebutan. Terus, harta yang kita makan pasti sudah jadi kotoran. Harta yang tidak akan hilang sepanjang zaman, nggak ada lain, adalah yang kita makan. Dan fadilahnya tadfaul bala, menghindarkan daripada musibah. Jelas? Paham? Yang ketiga, jam 11 lewat udah. Yang ngelihat mah enak, yang ngomong berasa. Ini terusin jangan. Saya tanya dulu Bapak Ibu, takutnya Bapak Ibu puasa saya lemas. Iya. Nah, yang ketiga, nggak ada lain Bapak Ibu. Dosa kita banyak apa enggak? Dosa kita banyak apa enggak? Yang kita akui dengan adanya virus corona yang Allah tebarkan ke muka bumi ini. Tolong. Kata Quran, percaya nggak sama Quran? Percaya nggak sama Quran? Dosa kita banyak apa enggak? Ya Allah Bapak Ibu, kita lihat di luar tuh sekarang, jujur, jangankan yang namanya dosa kita lihat di luar zaman sekarang Pak, jujur saya lihat, apalagi perempuan-perempuan zaman now bicara maksiat, jujur saya katakan, sopanan kuntilanak sama mereka. Bener, Bu. Kuntilanak dari tahun atu sampai 2020 itu makhluk yang paling tawadu. Dress code nggak ganti-ganti, putih. Betul kan? Iya. Kedua, kuntilanak makhluk yang paling isin. Lihat aja kuntilanak, kita nggak pernah lihat kuntilanak udahnya kemana-mana. Jangankan udah, kaki dia nggak kelihatan. Lihat perempuan zaman now pakai you can see
Yuk kamu kan dapat sih bisa melihat. Aduh, kalau orang barat emang pundak mulus, orang rumpin. Iya. Ya Allah, bangga Pak pakai rok satu jengkal di atas dengkul. Lah kalau orang barat emang paha mulus, orang kita mah kesangkut kawat mulu, pakai payungan mulu. Kalau dengan adanya virus corona kita diajarkan, sedih kita rasanya Pak. Biasanya kita salaman, bisa bersalaman, karena takut dengan kesentuh nanti menyebar yang namanya virusnya. Akhirnya sekarang kita cuma jalan-jalan. Mana lagi pakaian diajarkan kita. Mungkin tadi-tadiannya para perempuannya berani ngobrol aurat. Dengan adanya corona, Allah ngajari kita supaya dijaga auratnya, bersentuhannya bukan mahramnya, menutup auratnya, bahkan untuk kebersihannya. Tolong tertibkan lagi wudu secara maksimal, jangan hanya paginya doang, dari mulai tangan, berkumur, istinsaknya. Yakin ketika kita bisa jaga kebersihan kesehatan, Allah jauhkan kita daripada yang demikian. Paham? Jelas? Yang ketiga, nggak ada lain kalau sadar diri kita banyak dosa, kata Quran. Banyak diantaranya hadis sebutkan Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Surat Al-Anfal ayat ke-33. Surat naon? Ayat berapa? Surat naon? Ayat berapa? Bisa dipahami? Nggak panjang-panjang kan? Pendek? Masuk? Alhamdulillah. Saya sebutkan aja di antaranya ujungnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakalan menurunkan azab bencana kepada mereka, kondisi mereka wahum, sementara kondisi mereka yastaghfirun, masih gemar membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan habis malam hari ini, apalagi Sya'ban sudah kita masuki, Ramadan sudah diambang pintu. Semoga yang kita minta dari awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna. Allah kabulkan doa kita. Allah izinkan diri kita yang hadir Rajaban malam hari ini, yang hadir Rajaban malam hari ini, baik yang akhwat maupun ikhwannya, baik yang di dalam maupun di luarnya, termasuk yang dimanapun adanya. Allah hindarkan diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, penduduk rumpin, Allah jauhkan daripada virus corona. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'ilin. Sederhana bahasa pantun saya. Boleh berkan kata-kata cakepnya? Boleh? Naik angkot ke Jatiwarna, bekal delimah dan daun mengkudu. Jangan pernah takut dengan corona. Buat mereka yang sudah istiqomah menjaga perintah wudu. Setuju? Naik angkot ke Jatiwarna, ngelihat Bu Halimah diberi coklat. Jangan takut dengan virus corona. Buat mereka yang sudah istiqomah menjaga perintah sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan saya nggak mau lanjut lagi, takutnya subuhnya pada kesiangan. Jangan ya, jarum diambil, kampak jangan sampai kebuang. Hanya sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mohon ampun pada Allah, bermuhasabah. Nanti baru dilanjutkan dengan akhir dengan doa. Hadirin saya duduk bangku ini, mari sama-sama kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari sama-sama astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Bapak Ibu, anak-anak
rahimakumullah. Mari di akhir kajian kita malam hari ini untuk mengevaluasi diri kita, saya ingin mengajak untuk merenungkan dan melihat jasa-jasa orang-orang tua kita. Sejenak kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan kedua mata kita, kita buka lebar-lebar mata batin kita. Sya'ban, orang-orang tua kita menyebutkan adalah bulan Roah. Dan jujur, tidak ada yang mereka harapkan untuk mereka orang-orang tua kita yang sudah kembali ke hadapan Allah, melainkan iringan doa-doa kita selaku anak cucunya. Mari sejenak kita hadirkan wajah ayah bunda kita. Kita ingat Bapak Ibu anak-anakku sayang dengan jasa ayahanda kita, yang sekiranya beliau masih ada, yakin usianya sudah makin menua, tenaga yang sudah makin banyak berkurang, kulit yang makin mengkeriput. Tapi jujur wahai anak-anakku sayang, perjuangan ayahanda kita buat kita tidak sedikit. Keluar rumah beliau dari pagi, siang, sore, malam, bahkan terkadang ayahanda kita tidak pulang anak-anakku sayang. Bahkan mereka kadang-kadang tidak pulang, ternyata yang mereka perjuangkan adalah demi kebahagiaan kita selaku anak-anaknya. Sekarang kita ingat juga jasa ibunda kita, sosok seorang ibu yang kasih sayangnya tidak pernah habis dimakan oleh waktu. Sosok seorang ibu yang perjuangannya kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, lelah bertambah lelah, capek bertambah capek. 9 bulan lebih kita hisap darah ibunda kita, 9 bulan lebih kita di rahimnya, lebih-lebih yang sangat amat mengkhawatirkan dan menegangkan ketika proses kelahiran janin kita. Masya Allah Bapak Ibu, yang ada di benak pikiran ibunda kita hanya satu, ya Allah, bagaimana janin saya bisa melihat dunia dengan selamat. Di kesempatan akhir kajian malam hari ini saya ingin mengajak kita tanya diri kita, apa yang sudah kita bisa perbuat buat mereka. Ya Rabb, kami mohon padamu ya Rabb, untuk ayah bunda kami yang masih hidup, pelihara kesehatan mereka ya Rabb. Pelihara kesehatan mereka dalam afiat taat ibadat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami selaku putra putrinya, supaya tutur kata, sikap, perilaku kami selalu bisa menyenangkan hati mereka ya Rabb. Ya Allah, yang kemarin-kemarin kami mungkin pernah menyusahkan mereka, sekarang kau izinkan kami berjumpa dengan bulan Sya'ban, bahkan ke depan Ramadan. Ya Allah, kami mohon padamu ya Rabb, bimbing hati kami, bimbing sikap kami, supaya selalu bisa menyenangkan hati mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kami mohon padamu ya Allah, jangan berikan kesusahan kepada mereka. Mereka sudah banyak susah dengan sebab kami ya Allah. Ya Rabbana, untuk ayah bunda kami yang sedang sakit, kami mohon padamu ya Allah, angkat penyakit mereka, kembalikan kesehatan mereka ya Allah, kembalikan keafiatan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lebih-lebih orang-orang tua kami yang sudah kembali ke hadapan-Mu di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami munajat, kami mohon padamu ya Allah, jadikan makom mereka di hadapan-Mu raudhah min riyadil jannah. Terima segala amal ibadah mereka ya Rabb, hapuskan dosa kesalahan mereka ya Rabb, taburi bau wangi surgamu pada makomnya ya Rabb. Ya Rabbana, sekiranya kelak kami selaku putra putrinya Engkau selamatkan, kami tidak minta banyak, pertemukan kami dengan mereka ya Rabb.
Rindu kami kepada mereka ya Rabb. Rindu dengan kasih sayang mereka yang tulus ya Rabb. Surga terasa tak sempurna, surga terasa tak indah tanpa kehadiran mereka ya Rabb, orang-orang tua kami. Rabbi ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Warhamhum, berikan selalu rahmat kasih sayangmu kepada mereka. Kama Rabbahum nasigara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana wa hasil maghasidana. Ya Allah, sehatkan jasmani rohani kami, berkatkan rezeki kami, berkatkan rumah tangga kami, berkatkan anak cucu kami. Izinkan kami bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sambil kita baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, fadilah salat ini kita baca sama-sama yang menghindarkan daripada wabah corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Sederhana bahasa saya, pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Ya Allah,
Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, untuk guru-guru kita, untuk jamaah nasib jamiah Islam, untuk keluarga besar yang di sini, bukan juga untuk anak cucu kita, juga kampung kita, bahkan negara kita. Ya Allah, selamatkan kami daripada virus corona. Ya Allah, bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Makasih banget perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak ikan kakap ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.